Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan mengenai materi pemeliharaan babi fase starter pada siang hari ini. Next. Adapun anggota daripada kelompok C2 yang akan memaparkan materi terdiri dari Aditya Permadi, Niputu Anggita Indrayani, Joan Eriona, Yunik Insanilahia, Ivan CS Merlin, Igusti Ayu Oka Diva Santini, Olivia Oki Ardana, Daniel Halim, Ken Wu, dan saya sendiri, Angeline Amelinda Palit, dengan nomor-nomor NIM yang telah tertera sebagaimana di layar. Tidak lupa kami juga menyapa dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi ini, yaitu Dr. Insinyur I. Putu Sampurna MS. Next. Yang akan kami bahas daripada topik kali ini terdiri atas babi starter, definisi dan serta penjelasannya, penjelasan dasar, kemudian manajemen pakannya, pakan babi starter, ransum babi starter, manajemen kesehatannya, sampai penyakit, pencegahan, serta cara mengobatinya. Next. Sebagaimana yang kita tahu, terdapat tiga fase kehidupan daripada babi. Yang pertama ada fase starter, kemudian fase grower, dan yang terakhir adalah fase finisher. Fase starter yang akan kita bahas hari ini yaitu merupakan fase di mana anak babi masih menyusui dengan range umur 8-10 minggu. Next. Manajemen pakan babi starter. Dalam penyediaan makanan atau penyusunan ransum, anak babi dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor utama. Pertama, fisiologis, pencernaan, menentukan sifat dan bentuk bahan makanan. Kedua, kebutuhan zat makanan, menentukan jenis dan jumlah bahan makanan. Ketiga, status atau umur. Pertumbuhan menentukan bentuk dan jumlah ransum yang diberikan. Pertumbuhan maksimal adalah tujuan utama bagi pemeliharaan anak-anak babi sebaiknya seawal mungkin dikenalkan dengan pakan. Pemberian pakan sejak dini dilakukan untuk antisipasi jika produksi susu induk tidak cukup. Next. Baik, selanjutnya adalah pakan babi starter. Nah, babi membutuhkan ransum yang seimbang nutrisinya, baik atau sempurna untuk memperoleh reproduksi dan produksi daging yang optimal. Ternak babi membutuhkan energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Setiap zat mempunyai fungsi dan kaitan spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau ketidakseimbangan zat-zat makanan dapat memperlambat pertumbuhan dan berdampak pada performa. Babi starter diberi pakan dengan cara crib feeding di dalam kandang, kelahiran dari umur 7-10 hari. Jumlah pakan yang diberikan sedikit saja dengan pemberian 2 atau 3 kali sehari agar pakan yang diberikan senantiasa baru dan juga segar. Pada waktu babi muda itu mulai bisa makan, yaitu sekitar umur 2 minggu, pakan disediakan lebih banyak. Air minum yang bersih dan segar disajikan tidak bersama-sama dengan air minum untuk induknya. Bahan yang digunakan untuk ransum starter haruslah bahan yang benar-benar berkualitas bagus dan yang sifatnya palatable atau disukai, suplementasi zat besi sulfat. Di samping itu, antibiotik juga diberikan dalam ransum starter untuk pencegahan penyakit serta merangsang laju pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum yaitu ada cara pemberian pakan, aroma pakan, kondisi lingkungan atau suhu kandang, ketersediaan air minum, dan juga jumlah ternak dan kesehatan ternak. Bisa di next. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan babi starter ialah anak babi yang masih menyusui dengan umur 8 hingga 10 minggu. Pada fase atau periode ini, mereka harus mendapatkan ransum starter, yaitu ransum yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, komposisi bahan makanan yang mudah dihisap oleh anak babi dan pula mudah dicerna, atau yang bisa disebut dengan crib feeder. Kemudian yang kedua adalah kandungan serat kasarnya rendah, misalkan dari bahan jagung giling halus ataupun tepung susu skim. Mengapa? Sebab susu kandungan proteinnya tinggi, sedangkan jagung memiliki kadar cerna yang tinggi dan merupakan sumber karbohidrat. Kemudian yang ketiga itu kandungan proteinnya 20 hingga 22% dan MP-nya itu 70. Kemudian serat kasarnya bisa sekitar 3%. Bisa di next.
fase starter, yang pertama yang diperlukan lampu atau pemanas untuk menjaga anak babi tetap hangat dan berada pada suhu yang optimum. Yang kedua, kandang anak babi dikelilingi dengan tirai plastik untuk menghindari anak babi kedinginan. Yang ketiga adalah dot minum atau nipple yang disediakan 1 dot untuk 10 ekor anak babi dengan ketinggian 20 cm dari lantai kandang. Ketinggian ini dapat berubah atau diubah sesuai dengan umur babi nantinya. Selanjutnya, kandang dibersihkan 2 kali dalam sehari untuk meminimalisir penyebaran penyakit karena anak babi pada fase starter sangat rentan terhadap penyakit. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam manajemen perkandangan anak babi pada fase starter adalah pastikan kandang mendapat cukup sinar matahari serta kandang memiliki sirkulasi udara yang baik. Bisa di next. Selanjutnya ada manajemen kesehatan. Jadi, perhatikan adalah saat kritis pada umur minggu pertama dan minggu kedua, hilangnya antibodi dari induk. Karena itu, peternak harus waspada dan siap memberikan pertolongan bila penyakit datang dan menyerang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama adalah pemberian pakan yang cukup pada segala tahap umur. Kedua, menghilangkan stres dengan cara menjaga sistem perkandangan yang baik dan penyemprotan air yang baik. Kemudian yang ketiga, pemisahan ternak yang terkena penyakit. Dan yang keempat, memusnahkan benda-benda yang terkena kontak dan mengosongkan kandang. Cara memusnahkannya itu dapat dibakar atau dikubur. Kemudian pengosongan kandang sendiri dapat dilakukan selama 3-4 minggu. Next slide. Kemudian pada pemeliharaan babi perlu juga menerapkan program pencegahan penyakit yang mengacu kepada tindakan medis veteriner, yaitu yang pertama ada biosecurity, di mana segala tindakan untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh babi. Contohnya dengan mendesinfeksi kandang, rajin membersihkan kandang, dan pembasmian vektor seperti kecoa, nyamuk, lalat, tikus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada vaksinasi, di mana merupakan tindakan menyiapkan zat kebal dalam tubuh babi terhadap penyakit tertentu. Yang terakhir ada medikasi, di mana melakukan tindakan membunuh bibit penyakit yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh babi yang secara fisik babi ini masih terlihat sehat. Medikasi yang dapat dilakukan adalah pemberian antibiotik, vitamin, dan obat-obatan lainnya. Next slide. Berikutnya ada beberapa penyakit yang bisa menyerang babi starter. Yang pertama itu diare atau scurts, yang disebabkan oleh penggangguan pencernaan. Penyebab awal penyakit ini yaitu meningkatnya asam lambung karena berhenti mendapat air susu induk. Yang kedua ada ascaridiasis, yang mana penyakit ini disebabkan oleh cacing yang banyak menyerang babi muda dan banyak menimbulkan kematian. Adapun gejala dari ascaridiasis ini yaitu pertumbuhan lambat, kurus dan buncit, nafsu makan kurang, serta selaput mata yang pucat. Yang ketiga itu ada kudis atau skabies, yang mana disebabkan oleh kutu dan mudah terjangkit dan menular pada babi muda atau babi yang kekurangan zat makanan. Gejala dari penyakit ini yaitu pertumbuhan tak normal, adanya goresan yang gatal, dan pada permukaan kulit yang sedikit timbul kulit berkerut. Yang terakhir ada Hock kolera atau demam babi, yang disebabkan oleh pestivirus ditandai dengan demam tinggi, lalu kejang, pendarahan di permukaan kulit, serta nafsu makan menurun. Next. Memasuki pengobatan. Untuk pertama pengobatan diare atau scurts, yaitu pertama bisa diberikan pada Azitromisin selama 15 hari. Dosis biasanya ada petunjuk dari perusahaan. Yang keempat, antibiotik lainnya seperti penstrep, penisilin, teramisin, and sulfinoxal. Untuk pengobatan dari ascaridiasis sendiri adalah pengobatan dengan piperazin. Dosis tergantung berat badan. Next. Untuk pengobatan dari kudis atau skabies yaitu dengan skabisik, dilumaskan pada kulit dan diulangi sampai sembuh. Dosis 10 cc skabisik dicampur 1 liter air.
selama 30 hari atau 30 hari sebelum dipotong tak boleh dipakai. Yang kedua, pengobatan dengan secara subkutan atau di bawah kulit dengan dosis 0,5 cc per 10 kg berat badan. Yang keempat, pengobatan hokolera dengan vaksinasi dengan serum anti kolera babi atau Rovok hokolera. Sesudah babi berumur 6 minggu, diulangi setahun sekali. Babi-babi darah atau induk sebaiknya 3 minggu sebelum dikawinkan, sedangkan jantan bisa sewaktu-waktu. Next. Baik, pencegahan penyakit. Yang pertama adalah menjaga kualitas dan kuantitas dari pakan atau ransum, lalu menjaga kualitas minum. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan ternak babi dan melakukan desinfeksi kandang dan peralatan yang digunakan, serta melakukan penyemprotan insektisida terhadap serangga, lalat, dan pembasmian terhadap hama lainnya jika terdapat serangga atau hama yang mengganggu di sekitar kandang. Lalu melakukan vaksinasi dan selalu memperhatikan kondisi ternak, seperti kondisi fisiologis dan kondisi lainnya. Lalu memisahkan ternak yang memiliki gejala penyakit ke kandang isolasi. Next. Baik, sebagai kesimpulan, babi starter adalah anak babi yang masih menyusui dengan umur 8-10 minggu. Pada fase ini, babi harus mendapatkan ransum starter yang mudah dihisap dan dicerna, mengandung serat kasar yang rendah sekitar 3% dan memiliki kandungan protein sekitar 20-22%. Antibiotik perlu diberikan di dalam ransum starter untuk penjagaan penyakit dan merangsang laju pertumbuhan. Suhu, kebersihan, dan sirkulasi udara kandang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan babi. Selain antibiotik, untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas babi, dapat dilakukan dengan memperhatikan kualitas pangan, kebersihan kandang, pelaksanaan vaksinasi, dan pengawasan kondisi babi secara berkala untuk mencegah penyebaran penyakit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok C2 mengenai ransum babi fase starter. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.